Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah kalau sehat. Ya, baiklah anak-anak. Selalu semangat mengikuti pembelajaran daring Bu Dewi di channel YouTube Bu Dewi yaitu Dewi Laksmi. Ya, jangan lupa olahraga dan berjemur setiap hari dan jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, kita akan mengikuti pembelajaran 3 dan 4, tema 1 subtema 1. Jangan lupa berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya permainan tradisional, yaitu yang sudah tadi kalian lihat, yaitu gobak sodor, terus ada juga benteng-bentengan. Itu adalah contoh-contoh permainan tradisional di Indonesia. Anak-anak bisa membaca cara bermainnya di buku tematik ya. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dari permainan tradisional ini ya anak-anak, seperti yang saat ini sedang tampil ya. Hal baik apa saja yang bisa kamu pelajari dari permainan tradisional yang sudah kamu pelajari di buku tematik? Ayo, ada beberapa pembelajaran yang bisa kamu himpun ya, bisa kamu gali dari permainan-permainan tradisional yang sudah pernah kamu lakukan atau yang pernah kamu lihat. Kira-kira apa saja ya? Seperti contohnya di samping-samping seperti ini ya, ada permainan tradisional bermacam-macam, aneka ragam, dan itu adalah termasuk contoh keanekaragaman budaya di Indonesia. Anak-anak, hal baik yang bisa kalian petik dari permainan tradisional, cara memainkannya adalah dari yang kita lihat strategi. Strategi permainan supaya kita bisa menang adalah, contohnya simpel saja anak-anak. Kalian itu harus saling bekerja sama dengan baik dalam satu tim. Nah, jika sudah bekerja sama dengan baik, kalian jika ya meraih sebuah kemenangan, sikap apa yang perlu kalian tanamkan, terapkan? Tentunya kalian nggak boleh sombong, tidak boleh merasa pandai, dan apa pula sikap yang harus kalian terapkan saat kalian mengalami kekalahan? Ya, tidak boleh menyerah, tidak boleh pantang menyerah ya, tidak boleh putus asa, selalu mencoba. Nah, anak-anak, dan satu hal lagi yang bisa kita ambil hikmahnya ya, berarti itu bekerja sama dalam tim itu sangatlah penting supaya kita saling bersatu meraih kemenangan. Nah, maka dari itu setiap perbedaan, setiap keanekaragaman jangan dijadikan alasan untuk kamu melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan perpecahan ya anak-anak. Harus selalu saling bekerja sama dalam tim, saling menjaga, membina persatuan dan kesatuan ya. Jangan lupa kalian pun juga harus menerapkan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan yang harus kalian tanamkan di dalam diri kalian masing-masing. Nah, di permainan tradisional itu merupakan keanekaragaman budaya di Indonesia. Anak-anak pasti juga paham ya bahwa permainan tradisional membutuhkan alat musik juga. Nah, alat musik ini menghasilkan bunyi. Lalu pertanyaannya, bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Ayo, bunyi kan tidak bisa terlihat ya. Nah, maka dari itu anak-anak harus bisa berpikir kritis ya. Kalian harus bisa menggali sendiri. Bagaimana ya bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Apakah berjalan? Nah, apakah melayang-layang sampai ke telinga kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Anak-anak juga sama memperhatikan buku tematik ya. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat ini ya, ada 3 percobaan. Anak-anak juga harus selalu menyimak buku tematik. Sembari Bu Dewi menjelaskan, anak-anak juga menyimak buku tematik. Nah, anak-anak, di 3 percobaan ini silahkan anak-anak lakukan di rumah ya. Anak-anak bisa membuat alat-alat dan cara membuatnya pun juga sudah tersedia di buku tematik. Silahkan anak-anak melihat dan membuatnya, lalu setelah itu mempraktekkan di rumah. Setelah mempraktekkan ketiga percobaan itu, silahkan anak-anak ya mengisi tabel seperti yang Bu Dewi buat ini ya. Jangan lupa lakukan dulu percobaan tersebut, baru setelah itu anak-anak mengisi tabelnya ya.
itu juga perlu nanti anak-anak mengirimkan foto atau video bahwa anak-anak sudah membuat alat-alat percobaan tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari berbagai macam percobaan tersebut yaitu bahwa bunyi itu merambat sampai ke telinga kita melalui media udara, benang, dan air. Ya, kalau yang di udara kita itu dapat bercakap-cakap dan mendengar suara teman kita karena bunyi merambat melalui udara. Zat cair bisa juga menjadi medium perambatan bunyi, tetapi kurang baik dibandingkan udara. Sedangkan zat padat, ya, dalam hal ini bunyi merambat melalui benang. Tadi seperti percobaan yang anak-anak lakukan, ya. Jadi bunyi itu dapat merambat melalui medium padat, gas, dan cair. Ya, anak-anak harus mengingatnya. Bunyi yang dihasilkan setiap media tidak sama. Suara yang oleh benda hasilkan itu pun berbeda-beda. Bunyi dapat memiliki frekuensi, intensitas, dan nada yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis bahan sumber suara dan variasi getaran yang menyebabkan timbulnya gelombang suara. Ya, jadi bunyi yang dihasilkan setiap media itu tidak sama, tergantung medium dan juga benda-benda yang menghasilkan suaranya. Ya, kesimpulannya adalah bunyi merambat sebagai sebuah gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat, dan cepat rambat bunyi tergantung oleh mediumnya. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran 4 subtema 1, tema 1. Anak-anak harus selalu siap, ya. Mari kita semangat mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Tidak boleh pantang menyerah. Jika ada kesulitan bisa tanyakan secara langsung kepada Ibu Dewi. Nah, seperti yang Bu Dewi lihat, ya, ini anak-anak juga melihatnya bahwa ini ada contoh dari bangun-bangun datar. Perlu Ibu Dewi ingatkan pada pembelajaran sebelumnya bahwa ada pembelajaran tentang segi banyak, ya. Ada segi banyak dan juga segi banyak, ada segi banyak dan ada segi atau bangun datar yang bukan segi banyak. Di bawah ini oval dan lingkaran bukan termasuk segi banyak, ya. Jangan lupa, ya. Apakah ciri-ciri dari segi banyak itu? Nah, anak-anak bisa melihat bahwa segi banyak itu dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Saat ini kita sedang melihat contoh-contoh dari bangun datar yang termasuk segi banyak beraturan. Bisa anak-anak perhatikan, ya. Segi banyak beraturan ini memiliki panjang sisi yang sama panjangnya. Jadi panjang sisinya sama di kesemua sisinya. Itu berarti termasuk segi banyak beraturan. Berbeda dengan segi banyak tidak beraturan. Contohnya segitiga sama kaki, jajar genjang, segitiga siku-siku, ya, yang sedang kalian saksikan ini bukan termasuk segi banyak beraturan. Kenapa? Karena setiap sisinya panjangnya tidak sama. Jadi ada yang berbeda, ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Nah, anak-anak harus memahaminya, ya. Nah, dilihat dari gambar pada tari kipas Pakarena, anak-anak juga bisa melihat segi banyak, ya, yang ada di kipasnya. Itu berbentuk segi banyak tidak beraturan. Nah, pada teks tari kipas Pakarena, anak-anak bisa membacanya di buku tema, ya, dipahami. Ada terdiri dari 3 paragraf. Setelah membacanya, anak-anak bisa mengerjakan tugas pertama pada pembelajaran 4 kali ini. Carilah gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari paragraf 1, 2, dan 3 pada teks bacaan tarian Pakarena yang sudah anak-anak baca di buku tematik, ya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada Bu Dewi, ya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat dan membaca teks tari Pakarena, ya, anak-anak memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam keanekaragaman budaya. Itu pun juga diliputi atau dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan. Seperti contohnya sapu lidi. Itu adalah sebuah contoh persatuan dan kesatuan. Anak-anak kalau menyapu menggunakan satu batang sapu lidi, ya, satu batang lidi, tidak akan bersih. Beda halnya jika anak-anak menyapu dengan sekumpulan dari batang lidi, itu akan jauh lebih bersih. Itu artinya bahwa jika kita bersatu, kita pasti bisa melaksanakan suatu kegiatan secara utuh dan secara benar. Nah, setelah anak memahami konsep itu, maka anak-anak bisa mengerjakan tugas kedua pada pembelajaran keempat, ya. Ada 4 soal yang anak-anak harus kerjakan. Jangan lupa kerjakannya di kertas folio atau kertas sobekan. Lalu kumpulkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020.
Selamat belajar di rumah ya. Selalu semangat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung melalui media online yang sudah kamu miliki kepada Ibu Dewi. Jika tidak memilikinya, minta tolong orang tua kamu untuk konsultasi dengan Bu Dewi di sekolahan. Selalu semangat ya anak-anak. Jangan bosan untuk mengikuti pembelajaran daring di rumah. Jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, kalau bisa